Banyak itu ibu-ibu kerja jadi TKW itu karena tekanan ekonomi di kasihan negaranya, di sini kurang, akhirnya di sana diiming-imingi 30 juta, 40 juta. Tahu-tahu di sana cuma enak-enak. Ada yang sedang kerja, main sudah sama majikan. Ya, tentu itu ibu-ibu juga berpikir, mau rasa dulu ini si Arab, si fulus. Si Arab punya sayang fulus. Mau rasa dulu bagaimana dia punya dengan di Konoha ini, beda tidak? Mata putih atau mata merah? Pulang-pulang so cerai dorang. Iyalah, tidak ada kan, jarang sekali manusia yang setia ini di muka bumi ini, saudara. Entah kau pulang itu suaminya coba selingkuh, istrinya coba selingkuh, ya mana tahan. Mereka kerja kontrak di sana 2-3 tahun, pasti pasangannya sudah selingkuh, saudara. Pasti. Makanya kan banyak yang pulang itu, ada yang rumahnya dirobohkan, ada yang rumahnya dibakar. Karena apa? Pasangannya ada yang lurus juga ya, cari uang di luar negeri, pulang kemari. Pasangannya di kampung, coba selingkuh, bahugel sayang. Pulang diam-diam, tidak bakal kasih tahu, buka pintu, so ada pasangan baru ya di dalam. Akhirnya apa akibatnya? Rumahnya dirobohkan. Haleluya. Ini sifatnya 66 ya, kita turun ke 66, buka kartunya mereka. Aduh, memuakan. Cuma kan harus kelihatan semuanya bagus, semuanya suci, semuanya kudus. Sekarang munafik toh. Mainnya diam-diam sayang. Haleluya. Pulang-pulang bawa anaknya so putih-putih lagi. Beda bapak. Kan lumayan toh, mubah rasa yang lain punya. Enak apa tidak? Kan beda tuh. Kelas Konoha dengan kelas mancanegara. Aduh, haleluya. Saudara Felicia, salam Elohim, salam hormat rohnya Yesus Kristus dan mempelai. Ini manusia, kita buka-buka ya. Buka-buka kartunya dorang ya. Abu Nawas, Papan Rusta. Hello. Terus tipu, baku tipu. Dorang bilang, siapa suruh ngoni bodoh? Mau ditipu-tipu. Siapa suruh bodoh? Jadi manusia bodoh. Kamu tidak tahu sekarang banyak di bank, hilang-hilang uang. So dikasih tahu dari 3 tahun lalu, ambil semua itu uang di bank-bank. Cuma sedikit yang mbak dengar. Dorang dia ambil hilang 2M, 1M, ratusan juta. Setengah mati dikumpul. Dibilang puluhan tahun mereka kumpul. Ada sampai uang pensiun. Hilang semua. So dibilang ambil semua dari 3 tahun lalu. Ambil uang di bank. Jangan disimpan. Simpan di rumah. Takut juga banyak pencuri. Jadi manusia ini aman tinggal di mana, saudara? Dorang mami dompet uang di bank kan banyak. Simpan di rumah takut pencuri banyak. Di rumah so aku curiga, jangan-jangan ini muka-muka pencuri nih satu ini, tidak bisa dipercaya. Belum lagi pencuri dari luar. Haleluya. Pulang Indonesia, anaknya dijadikan artis. Bapaknya so ditendang. Jadi anaknya Indo-Indo ya. Karena bibitnya Indo ya. Itu ada, maksudnya sekarang itu independen. Mempelai lihat di TikTok di mempelai itu lihat ada yang cuma cari-cari bibit, saudara. Mereka membuat diri mereka hamil. Setelah itu sudah ndak nikah, ndak apa. Mereka cuma ambil bibitnya sayang ya. Mereka cuma ambil bibitnya. Kau ke sana mau kondo. Istilahnya mau kondo. Mau kondo sayang, ndak ada kerjaan, ndak ada apa. Jadi si ceweknya cuma kasih duit, ya tidur beberapa bulan, ya istilahnya pacaran. Sekarang kan sistemnya begitu, ya. Dorang ndak butuh laki-laki, kenapa? Pintar cari duit, sudah hidup sendiri, hidup mandiri, ndak perlu laki-laki. Ngapain perlu ada cowok terus cuma nyakitin?
menyakiti hati, mengatur-ngatur, menyakiti hati, belum lagi KDRT, belum lagi main tangan, kasar mulut, kasar karakter, ngapain? Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Sekarang ya di kalangan orang-orang itu yang kita anggap sebagai mereka sebagai publika, sebagai apa, mereka tidak butuh laki-laki. Mereka hanya butuh bibit, sayang, sperma untuk dijadikan anak. Setelah itu ya sudah mereka putus ya sudah. Selesai. Bagi mereka ya saya hanya butuh bibitmu. Karena apa? Trauma Bapak Ibu. Masih pacaran saja sudah kelihatan karakternya yang ganas, karakternya yang gimana gitu. Ya cewek itu Bapak Ibu pada umumnya ya tidak ingin disakiti. Cewek itu maunya diperhatikan, ya. Cewek itu maunya disayang, ya. Cewek itu maunya dimengerti. Nggak mau cewek itu kekerasan. Kalau laki-laki itu sudah membentak saja, cewek itu sudah langsung ambil langkah undur, Bapak Ibu. Keras ya. Apalagi kalau pasangannya itu memaki-maki, tidak tahu menghargai. Aduh, nyeselnya minta ampun. Ya, kalau sudah menikah, kalau belum kan mereka langsung undur. Makanya cewek-cewek sekarang pada pinter loh. Cewek-cewek sekarang, you pacaran dengan saya, kasih uang, kasih apa. Ya, saya cuma mau bibitmu saja. Dia cari yang ganteng, saudara, supaya bibitnya itu ganteng toh. Setelah itu ndak ada tuntutan. You mau pergi, terserah, ndak usah bilang kehamilannya. Nanti ditahu 4 bulan, 5 bulan dia hamil. Si cowok kan ndak diberitahukan kalau itu anaknya. Yang penting kan tidur bersama 1 bulan, 2 bulan. Gitu cewek sekarang. Kenapa? Mereka belajar. Mereka cewek sekarang itu belajar dari peristiwa-peristiwa. Dari ibu-ibu yang sudah menikah. Mereka lihat juga ayah ibunya bagaimana di rumah. Kayak perang dingin, perang UFO. Nah, itu kan meninggalkan trauma. Nah, makanya mengapa ada LGBT lesbian? Ya, mungkin itu kekecewaan yang didapatkan seorang gadis, seorang cewek perempuan, oleh kasarnya para pria, ya dia mencintailah sesama jenisnya. Walaupun saya tidak tahu rasanya gimana itu. Aneh ya Bapak Ibu. Pokoknya aneh deh, setan itu buat manusia itu jadi bodoh, jadi aneh, jadi liar, jadi gila gitu. Jadi blow on banget kelihatannya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Nah cowok juga kan, dia kan mikir-mikir cewek ini setia enggak ya? Susah kan mau dapati orang setia, susah. KDRT telepon damkir coba. Damkir mau bawa apa? Kunci Inggris. Sekarang itu damkir itu banyak ya tugasnya ya. Serba bisa ya damkir. Buka cincin, bisa telepon damkir. Ada api, telepon mereka. Buka cincin loh, cincin yang tidak bisa dilepas, telepon saja mereka. Haleluya. Jadi seperti itu. Mana ada suku Baduy LGBT? Ya iyalah. Karena mereka kan jauh dari teknologi. Jauh dari pemakaian teknologi. Misalnya jaringan, handphone. Nah ini kan LGBT ini kan roh. Dia ini kan roh. Saudara buka handphone. Saudara di handphone, saudara nonton tuh LGBT lagi bercinta. Sesama jenis lagi bercinta. Lama-kelamaan saudara itu akan seperti itu saudara. Saudara penasaran tuh sebagai manusia gimana sih rasanya bercinta dengan sesama jenis? Enak apa enggak? Nah itu kan roh. Bekerjanya di alam roh. Nanti di fisiknya baru saudara lakukan. Tapi kan sudah dipengaruhi otak saudara. Pemikiran, pandangan saudara enak ya. Karena saudara nonton kan di film LGBT. Di TikTok kan banyak mereka di TikTok, di Facebook apa mempertontonkan kemesraan sesama jenis. Itu connect saudara. Saudara nonton 2-3 kali videonya, roh itu
Saudara sadar atau tidak pun saudara sadar, itu akan transfer ke saudara. Akhirnya saudara akan lakukan juga seperti apa yang saudara nonton. Katanya sensasi. Haleluya. Padahal itu saudara, dosa LGBT itu bukan juga karena suntikan cairan lucifera itu. LGBT itu sudah ada dari zaman dahulu. Jadi LGBT itu adalah seks yang menyimpang, saudara. Seks yang menyimpang. Kalau saudara punya kelainan seks, misalkan saraf saudara ada yang terjepit tuh. Saraf saudara kan ada yang terjepit. Ya, oke. Nah, terus saudara menyimpang seksiologi saudara, maka saudara akan menganut sistem LGBT dan lesbian. Itu menyimpang, orang-orang yang gila sayang. Itu hanya orang-orang yang gila sintong miring saudara ya. Minta tolong damker belikan nastar supaya nggak ketipu nastar semen. Nah, itu saudaraku. Jadi saudara, itu penyimpangan seksual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan itu sesungguhnya mereka adalah penentang Tuhan. Makanya Tuhan sangat murka kepada manusia-manusia yang memiliki penyimpangan seksual tersebut. Timbullah bara api dari langit timbul, ya. Muncullah api dari langit, bencana-bencana, karena Tuhan murka, sangat murka kepada penganut seksiologi yang menyimpang. Karena mereka kalah seperti binatang. Binatang saja masih tahu lawan jenisnya, yang mana lobang, yang mana batang. Masa manusia tidak tahu sesama batang, sesama lobang, saling baku sikat. Hewan saja tahu. Nah, manusia itu awalnya kan penasaran, ingin coba, ingin punya sensasi yang lebih, ingin mencoba sesuatu yang baru, akhirnya ketagihan. Makanya akhlak binatang sudah lebih mulia kayaknya daripada akhlak manusia. Ya. Sodom dan Gomora zaman now. Lebih mulia, binatang masih tahu loh. Ini betina, dia punya lubang, oh ini betina. Ini jantan. Masa manusia tidak tahu membedakan? Ada yang semua nikah, kaget malam pertama ternyata dia seorang wanita. Terus yang cowok lagi, ternyata malam pertama ternyata dia sama-sama seperti aku seorang pria. Masuk logika enggak itu saudara? Haleluya. Halo saudari, halo Bucan Ayu Krismi, saudari Nusna. Salam Elohim mempelai Bunda V, salam hormat dan kasih juga buat semua yang ada di live mempelai. Salam King of the Kings, salam Elohim. Salam sayang. Ini saudara, kita tidak usah malu-malu, ini pembicaraan orang dewasa, kita terbuka saudaraku ya. Saudara malu-malu, saudara munafik. Saya ini membongkar dosa, membongkar yang menyimpang, perilaku. Banyak orang manusia kelihatan suci, kelihatan kudus, tahu-tahu dia menyimpan bangke ternyata saudara. Bangke saudara, bangke sebangke-bangkeknya. Terus kita yang menjaga kekudusan, yang menjaga kehormatan diri, itu yang dibilang sebagai pezina lah, pezunda lah. Padahal mereka yang suka selingkuh, yang suka berzina, tertutup rapi dosanya saudara. Baku sembunyi di antara manusia. Tapi kan mereka tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan saudaraku ya. Haleluya. Haleluya. Bangke. Baku sembunyi bangke dorang. Baku sembunyi bangke dorang. Dorang kan munafik. Bikinnya diam-diam. Bikinnya nggak ada yang tahu. CCTV pun nggak tahu.
Ya kan? Tapi Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Kita kan manusia spiritual, manusia cahaya itu enggak ada pakai munafik. Enggak ada pakai munafik, saudara. Satu dunia tahu, pusing peduli amat. Ya, kita manusia roh, sudah menikah di alam roh, pusing peduli amat. Kita bukan manusia munafik, sayang. Ya, itu jodoh kita, itu cinta sejati kita. Kita datang dari roh dimensi yang sama, manusia cahaya. Haleluya. Kita nggak baku pusing dengan manusia tanah. Haleluya. Telepon damker, tanya akun yang masih jomblo dan jenis kelamin. Status harus jelas ya. Tidak boleh bohong-bohong. Status harus jelas. Jomblonya berapa tahun? Punya kekasih atau punya kekasih cadangan atau kekasih pelampiasan, punya enggak? Harus jujur ya sama damkir. Status apa? Janda atau duda? Duda keren atau janda keren? Harus jelas semuanya ya. Jadi saudara seperti itu. Yang diutamakan di sini pembicaraan kita adalah bersihkanlah bagian dalammu, hatimu daripada bagian luarmu. Bagian luarmu dilihat orang bersih, dilihat orang apik, minta ampun, cantiknya, gantengnya, luar biasa, wow, dahsyat, wow, dia ini baik. Ya, cara ngomongnya enak, cara ngomongnya santuy, santai, dan penuh keeleganan. Elegan, sopan, santuy. Tahu-tahu penjahat sayang. Kalau penjahat kan begitu. Harus sopan santunnya, kata-katanya semanis madu. Tahu-taunya, aduh, Abu Nawas, papan dusta, papan curi. Aduh, parah deh dunia ini ya. Sudah dipenuhi dengan drakor, drama-drama Korea. Mereka sedang memainkan drama Korea masing-masing ya, di setiap kehidupannya. Tapi kita anak-anak Tuhan, puji nama Tuhan, sembah puji nama Tuhan. Tuhan datang, kita sudah percaya cahaya, berkilau-kilauan, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata. Saudara, tangan kita anak-anak Tuhan yang seperti ini, ya, bisa bakasih hidup orang mati sayang. Kedepannya orang yang mati, yang 1 tahun 2 tahun suruh keluar dari kubur, dia keluar itu saudara, dengan DP kain kafannya, keluar sayang. Ya, diperintahkan seluruh orang mati, ya, yang baik hati, yang penuh kasih, belas kasihan, yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, keluar kalian dari kuburan. Keluar sayang, punya kuasa. Apalagi cuma sakit penyakit. Haleluya. Telepon damker, suruh selesaikan masalah dorang. Damker bawa kunci Inggris pangoni. Dia dengar dia tokin kunci Inggris. Haleluya. Aduh, sakit puru Aduh. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi manusia itu jangan terlalu munafik. Jangan terlalu pakai topeng. Nanti salah buka topeng, salah lucur topeng. Akhirnya apa? Anda sudah tidak tahu lagi diri Anda yang mana. Saking banyaknya topeng yang Anda sematkan di wajah Anda. Karena Anda tidak takut Tuhan, Anda lebih takut kepada manusia, Anda lebih takut kepada penilaian manusia, apa nanti kata si A ya, si B ya tentang aku ya. Dia tidak cari tahu apa kata Tuhan tentang aku. Tidak pernah dia bilang, apa kata Tuhan. Manusia-manusia munafik, Abu Nawas, papan dusta, jahat, minta ampun. Tidak mau bertobat-tobat, haleluya. Dia tidak pernah tanya, apa kata Tuhan. Tuhan ini senang tidak melihat saya. Tuhan ini senang tidak melihat kehidupan saya. Ya, karena dorang tahu si damkir banyak nganggurnya. Karena tahu si damkir banyak nganggurnya. Jadi telepon damkir ya. Semua damkir bisa ya, serba bisa. Sampai gas LPG bisa, kebakaran bisa, buka cincin bisa, buka kepala anak yang tersangkut di terali juga bisa. Semua orang bisa. Hebat betul ini damkir Haleluya.
Ya, semoga ya bapak-bapak yang ada di Damkar sehat selalu, Pak ya. Semuanya sehat ya. Hmm, haleluya. Hmm. Tangkap ular juga bisa. Bisa semua ditangkap. Damkar tangkap ular juga bisa. Lumayan tuh kalau bapak, kalau ibu-ibu takut dengan ular, kalau mempelai tidak. Mempelai kalau dapat lihat ular, mempelai langsung ambil parang. Cari DP kepala. Toki dan parang ya, kasih putus DP kepala itu ular. Supaya dia tidak banyak bicara. Nanti itu ular babu ke DP mulu, nanti mempelai yang dia mau terkam. Jadi duluan mempelai ambil parang, potong DP mulu. Potong DP mulu ular. Terus dia bumbu, rica-rica. Dapat satu belanga itu sayang. Mempelai itu kalau masak ular, orang pikira itu ayam kampung sayang. Baru DP bumbu, aduh, tahulah. Masakan nado toh, DP bumbu masuk semua. Bawang merah, rica. Rica itu lombok bawang merah, lombok, jahe, serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, terus kecap ikan masuk juga, terasi sepotong, terus serai kasih banyak-banyak saudara, daun kemangi, aduh harumnya saudara. Lama-lama Damkar disuruh urusan perpanjang SIM dan KTP. Minta tolong Pak Damkar, Pak. Tolong perpanjang akang SIM dan KTP. Pokoknya saudara kalau mempelai masa, itu 5-10 rumah sudah cium DP bau. Harum sekali. Dorang bilang, mempelai tinggal bilang, ambil saja rantang, bawa kamari rantang, masing-masing rantang. Siapkan. Terus bapalo jo di belanga. Terus dorang rasa, sedap sekali mempelai, sedap sekali Ibu Fei, sedap. Pakai masako, pakai garam. Sedap sekali. Ini berapa ekor ini ayam ini Ibu Fei potong, sudah makan saja. Terus dia bilang, apa ini ayam petulang begini DP model. Bapak dan teman-teman jemaat Tuhan, Bapak bilang begini, Bu Fei, kenapa ini tulang ayam DP model begini Soalnya kita orang juga jaga potong ayam kampung, nyada begini DP tulang. Karena itu modelnya itu tulang ular kan beda dengan tulang ayam sayang. Sudah makan saja tuh hanya cerewet. Sadap kah tidak? Sadap no. Sadap sekali. Makan terus. Dorang semua berbicara, kenapa DP tulang aneh? Kenapa DP tulang begini DP model ini ayam? Sudah ini ayam pokoknya ayam sudah. Yang penting ini ayam luar biasa ini yang dipotong. Makan saja enak toh? Enak tidak? Enak no. Karena apa? Mempelai kalau potong itu ular, mempelai fufu dulu pada dia, fufu. Bapak Ibu tahu itu fufu, diraho dulu di api, kasih merah-merah DP daging, baru dicampur di rica-rica sayang. DP rica-rica kasih masak dulu sedikit, kasih tarasi sepotong. Mantap. Pokoknya Bapak Ibu makan mata putih Bapak Ibu. Mempelai bisa tambah DP ular besar. Tambah sayang. Kok tidak lihat itu di belanga itu banyak sekali. Tambah. Tulangnya ular, soalnya aku digigit. Langsung telepon Damkar. Mempelai bilang, tambah sayang. Mau ambil juga 2 rantang, 1 rantang. Banyak sekali itu ular. Itu ular sawah besar sekali. Udah dapat dengan bulldozer. Nggak besar sekali itu saudara. 1 minggu dimakan nggak habis-habis. Mau itu orang bawa rantang juga 1 jemaat nggak ada habis-habis. Cuma baku bisa. Kenapa DP tulang DP model begini? Dari makan dari kenapa DP tulang model begini nih ayam kampung Sudah namanya ayam kampung modern. Begitu sudah DP tulang. Makan saja. Sadap toh? Sadap. Curiga.
Pulang, makasih ya, makasih ya Bu. Ya, makasih. Nanti orang curiga, nanti ada orang peka sendiri. Orang cari tahu, kenapa yang DP tulang aneh. Kalau tulang ayam kan, tunggal tuh satu-satu. Baru tulang itu ular. Aduh, aduh. Dia kan tulang mamalia tuh. Basar-basar sadiki kan aneh. Aduh, haleluya. Sakit kadang Bapak Ibu mempelai pepuru kalau ingat-ingat DP tamang-tamang yang di kota Palu sana Bapak Ibu, ular yang dong makan. Jadi mempelai kan tak bilang kalau itu ular, ayam kampung. Kan DP rasa sama dengan seperti ayam kampung. Makan saja ngoni puas-puas. Bawa pulang 2 rantang, 3 rantang terserah. Itu banyak sekali tuh di Blanga. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada taman lewat, jemaat yang lewat, orang cium-cium, pasti enggak itu. Namanya di pastor itu, bawa rantang. Seperti itu saja ya. Mempelai tak bilang kalau itu ular, ayam kampung. Ayam kampung jadi-jadian. Soalnya kalau bilang ular, orang mau muntah. Orang tak makan. Orang itu, buffet, tuh, kan coba baca cerita duluan tuh. Orang itu yang orang haramkan ular, buaya, ikan belut juga diharamkan, ndak mau, geli. Terus apalagi tikus, ndak mau. Kuda apalagi. Pokoknya banyak orang binatang yang orang haram-haramkan tuh tamang-tamang dang dengan tuh jemaat. Kan pak cerita kan sok-sokan ini tuh. Ndak mau. Situ makan gajah ndak. Jijik, ndak mau. Kan mempelai ini bawa cerita tuh di taman dengan jemaat. Ibu makan ular ndak? Apalagi ular, jijik. Ndak mau, jadi kan mempelai ndak bilang kalau itu ular. Haleluya. Kadang mempelai bikin sate itu ular toh, kan rendam bumbu juga toh, rendam bumbu semalam atau apa. Dorang tidak tahu itu kalau itu daging ular. Nah, terus kan DP daging kan rupa ayam putih-putih begitu, kenyal-kenyal, enak. Nah, sudah jijik-jijik dorang tuh. Jadi setiap kali mempelai itu kalba masa apa, nah kecuali kalba masa paniki. Bapak Ibu tahu paniki? Nah itu kan banyak di sana juga kok, tembak-tembak apa, itu banyak itu. Satu karung di bawah. Nah itu juga kalau dimasak, mempelai itu tinggal ambil rantang. Seperti itu. Kan memasaknya banyak. Paniki pakai santan, rica-rica. Itulah kehidupan. Jadi jangan Bapak Ibu sok-sokan ya, bercerita dengan taman. Cici, dorang mau kerjain tuh Bapak Ibu. Nah, waktu di asrama dulu, orang ini kan masih cewek-cewek tuh. Terus itu cowok-cowok di asrama sebelah, di asrama itu bertanya, kalian itu makan tikus tidak? Kucing tidak makan, tikus tidak makan. Jijik, muntah. Tahu-tahu Bapak Ibu, malam-malam jam 7, asrama cowok, kalau dorang itu bawa makanan kan pasti ada cewek yang dia incar tuh di asrama itu. Tapi makannya bareng-bareng. Dorang bawa Bapak Ibu satu loyang. Itu daging, pesadap. Masa rica-rica. Sukanya orang ini tuh. So berdoa makan kanyang-kanyang. Terus itu asrama cowok bilang, kamu tahu itu daging apa itu? Tikus dengan kucing. Aduh, haleluya. Memuntah. So tak salah Bapak Ibu. So masuk. Makanya Bapak Ibu, jangan sok-sokan bercerita. Kita nyadak makan ini, kita nyadak makan ini. Pas dicoba, ketagihan. Sadap rupanya. Jadi jangan apa? Sok-sokan, saudara. Memang. Langsung orang kutuk-kutuk itu asrama putra. Dikutuk saudara. Kalian jangan menampakkan batang hidung kalian selama seminggu. Jangan pernah apel. Siapapun di sini. Langsung dikutuk saudara. Jangan pernah datang. Mulai saat ini. Tidak ada pemberian dari asrama putra yang kami terima. Padahal ada makan tadi ini ya. Ada makan tadi ini. Mbak bilang, aduh sadap. Sadap no. Sadap. Rica-rica sayang. Pedis-pedis. Tahu-tahu apa? Daging kucing dan tikus.
Jadi manusia jangan sok-sokan, jangan jijik-jijik. Wih, wih, weh, weh. Muntah pas dicoba, aduh pesadap, ketagihan malah. Terus dalam hati, menyasar. Begini kok kita tahu sadap dari dulu kita udah makan. Ada kan tuh cerita tuh, nih opa dang, dia kan bercinta tuh waktu masa muda. Terus nih opa patah hati, DP cewek yang dia sayang, dia cinta pertamanya, menikahlah dengan temannya. Ya, si opa ini dulu kan dia masih muda toh, masih umur 20-an. Patah hati lah. Terus opa berjanji, sampai kapanpun saya tidak akan menikah. Nah, karena opa terlalu kesepian di dalam hidupnya opa, 75 tahun opa baru berpikir untuk menikah lagi, saudara. Ya, opa akhirnya menikah. Menikah lagi opa, saudara, di umur 75 tahun. Dia mendapatkan seorang pendamping hidupnya berumur 50 tahun. Bersandinglah mereka. Terus malam pertama, kagetlah mempelai wanita. Si calon sudah menjadi istrinya opa ini, itu juga patah hati juga. Dia baru menikah Bapak Ibu di umur 50 tahun, sama-sama patah hati. Kalau orang patah hati kan dengan cinta pertama itu sudah tidak mau menikah lagi. Orang yang dia sayangi, dia suka itu dia tidak mau lagi pacaran, menikah, apalagi. Karena apa? Patah hati, hatinya sudah patah, saudara. Cintanya sudah remuk, redam, alias patah. Ya, tidak ada semangat lagi untuk pacaran, untuk memadu kasih, untuk bercinta sudah tidak ada lagi. Karena kan hatinya sudah patah. Nah, ketika habislah pesta, mereka bulan madu, malam pertama, si opa menangis, saudara. Terseduh-seduh, menangis. Menangis. Heranlah si ibu ini. Kenapa sayang kau menangis? Kasihan kita hidup ini. Kalau kita tahu DP sadap ini rupa begini, kita so kawin so lama biar jauh bukan dengan dia. Kalau kita tahu dari dulu DP sadap begini, mana mungkin kita tunda-tunda. Baru ini kita rasa menyesal kita. Si perawan tua lagi bilang, iya no, kok kita tahu juga. Bukan begini kita penasib. Rupanya dorang menangis. Bukan karena apa? Menyesal dengan waktu yang mereka sia-siakan. Waktu yang sudah terbuang di dalam hidupnya dengan menangisi cinta pertama. Cinta yang terabaikan dan cinta yang tertolak, saudara. Kalau kita tahu begini kasih yang sayang, sudah dari dulu kita ini kawin. Kalau kita tahu DP sadap begini, sudah dari dulu. Biar bukan dengan dia, dengan cewek lain kita pusing. Opa. Ini opa pecerita ya, opa pecerita, saudara. Saudara jangan tiru po opa kelakuan ya. Nanti menyesal. So umur 75 tahun so mendekati tanah. Si opa baru menyesal. Dengan si ibu. So mau bau tanah. So baru mereka menyesal. Aduh opa. So ini opa Abu Nawas dengan oma Abu Nawas. Baku dapat orang. Opa Abu Nawas dengan opa Abu Nawas cocok toh. Biar jauh orang begini-begini dan orang baku-baku raba, baku-baku sayang, taman minum kopi sebagai penghangat di dunia ini. Kita kan sudah lama kesepian. Teman-teman baku elus dan biar jatuh orang dua hanya baku-baku elus, so sanang kok, so bahagia. Aduh, opa dang. Aduh, opa deng oma dang. Aduh.
Ini cerita tentang kehidupan. Saudara, ini cerita tentang kehidupan. Kehidupan yang nyata, yang real, Ki. Tidak ada bohong-bohong ini. Banyak opa deng oma kawin dengan anak muda dang. Aduh, dunia so edan. Betul-betul edan. Haleluya. Ditanya Pak Oma kenapa kawin dengan anak muda dang? Supaya Oma kelihatan awet muda Makanya Oma cari anak muda supaya Oma pe aura ini keluar. Oma pe umur jadi panjang. Oma pe semangat hidup jadi anak muda. Lihat Oma Bastel, mungkin 20 cm keluar. Aduh, haleluya. Terus ditanya lagi Pak Opa, kenapa Opa pilih anak muda? Opa so 85 tahun, Opa pe pasangan hidup masih umur 28 tahun. Iyo, supaya opa pe aura muda ini keluar, opa pe semangat, opa pe gairah muda, kembali ulang. Oh, haleluya. Minta opa so beli tuh ginseng yang harga 100 juta di Korea sana. Untuk badongkrak opa pe tenaga. Soalnya ini perlu keseimbangan sayang. Antara anak muda dengan opa-opa dengan oma-oma. Harus ada keseimbangan sayang. Kalau ndak berimbang, aduh bahaya sayang. Pica landasan. Kalau ndak berimbang, pica landasan saudara. Ini cerita di dalam fenomena yang banyak sekali terjadi. Ya, yang penting opa banyak uang, oma banyak uang, tenang saja. Ya. Ada. Terus itu anak muda bilang begini, mari jo torang opa, torang pergi di embun-embun dan bercerita di bawah pohon ketapang. Supaya apa maksudnya? Bawa opa di bawah pohon ketapang, masuk angin sayang. 1 minggu opa masuk angin, ina ilahi rojiun. Opa pe harta pindah tangan. Terus dia cari lagi pasangan yang seumuran dengan dia. Tapi dia sudah ada harta banyak saudara. Seperti itu toh. Haleluya. Kalau so tua mati rasa. Jangan saudara Aslan bilang kalau so tua mati rasa. Terakhir ada yang bakore-kore, bangun ulang di perasa. Nanti ada yang bakore-kore, bangun ulang di perasa. Bilang awal-awalnya so mati rasa. Toto ada yang dekat-dekat kasih panas bakore-kore sedikit. Bangun ulang DP rasa sayang, tidak jadi mati rasa. DP kalimat jadi bangun rasa. Aduh, haleluya. Kamu tahu tuh opa-opa mau 100 tahun. Masih kuat dia itu, pura-pura dipegang tongkat, cotes. Aduh, haleluya. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu saudara. Jadi yang Tuhan mau kepada kita manusia itu adalah bersih hati. Bersih hatimu sayang. Bersih hatimu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Jangan kita hanya dilihat dari luar saja. Kita bagus, kita indah, kita bersih. Kita dipandang orang suci, ahli ibadah, ahli kitab. Pas di dalam dicek, sangatlah kotor. Mendingan kita di luar orang lihat biasa-biasa saja, tapi hati kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, aura. Ini aura Bapak Ibu ya. Aura hati kita bercahaya-cahaya. Mendingan kayak gini saudara. Biasa-biasa saja kita. Ya, orang mau fitnah kita apa, orang mau hina kita apa, ya terserah dunia ya, mulut-mulut dunia, mulut-mulut setan. Ya saya itu tidak pernah takut, saya tidak pernah malu, saudara. Saya dibilang A, B, C, D, Z, saya dibilang baku bolar dengan Aditya, saya tidak malu. Siapa Aditya? Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang menolong saya, membantu saya mengungsikan mempelainya dari muka bumi ini karena bahaya. Saya tidak
tidak malu, saya tidak takut. Banyak yang selalu mengata-ngatai seperti itu saya tidak tertunduk malu. Kalau saudara itu sudah tertunduk malu, karena yang baku bawa lari dengan saudara itu burung prekitiu, bukan burung raja wali. Burung prekitiu, burung biasa, burung sawah yang bawa lari saudara. Jadi perhatikan ya, kalau ada yang bawa ibu-ibu yang masih gadis, perhatikan yang bawa saudara itu burung apa? Burung sawah kah, burung hantu kah, burung setan kah, atau burung prekitiu? Ya, kalau saya kan, saya menunggu Tuhan mengungsikan saya. Bukan sebarang burung yang bawa lari saya, burung raja wali sayang. Ya kan? Saya tidak pernah tertunduk malu. Dunia mau saya tertunduk malu. Hello, sadar diri. Yang bawa saya itu kode name-nya Alpha Omega. Bukan kaleng-kaleng loh saudara. Yang menyelamatkan saya, yang mengungsikan saya, bukan kaleng-kaleng. Saya tidak pernah malu. Orang mau bilang begini, Ibu P tidak jaga nama baik, tidak jaga nama keluarga, siapa yang mau jaga? Sedangkan saya sudah banyak penghinaan, banyak derita di dunia ini. Apanya yang saya harus jaga? Tidak ada yang saya harus jaga. Hati saya yang harus saya jaga. Cuma itu saja. Hati saya supaya jangan ngedrop. Kadang ngedrop. Hati saya ini harus saya fokus kepada Tuhan. Rendah hati, memuji menyembah Tuhan. Apa yang harus saya jaga? Ya kekudusan, kehormatan, kebenaran hidup. Itu. Selebihnya itu saya serahkan kepada Tuhan. Di luar kemampuan apa yang terjadi dalam diri saya, ya saya serahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan datang menyelamatkan saya. Karena roh saya yang sudah berteriak. Bukan hanya jiwa saya yang berteriak, kan tetapi roh saya yang sudah berteriak di alam roh saudara. Makanya Tuhan turun tangan, saudara. Tuhan turun tangan. Saudara lihat, ikuti deh channel King of the Kings. Mukanya bercahaya. Manusia, YouTuber, sehebat apapun di dunia ini, yang saya pernah scroll lihat, tidak ada wajahnya itu mengeluarkan cahaya ilahi. Tidak ada ruangannya itu berkilau-kilauan. Cahaya sakit mata kita memandangnya. Itu kan cahaya kemuliaan Bapa Surgawi. Mana ada pembicara di YouTube, mau tokoh agama kek, tokoh ahli kitab, ahli Taurat, mana ada yang bercahaya-cahaya seperti beliau. Namanya Aditya Nugrahanto itu. King of the Kings, kode name Alpha dan Omega. Yaitu pemuda 33 tahun dulu mati di atas kayu salib 33 tahun. Ya inkarnasinya di Omega, ya dia harus keluar umur pas sesuai dengan kematiannya. 33 tahun. Zaman Omega ini mainnya roh. Makanya dibilang betapa luar biasanya kuasa pengurapan Roh Kudus itu kepada kita anak-anaknya. Cuma Bapak Ibu gara-gara buta tuli telanjang, gara-gara sombong, gara-gara angku hati, makanya roh kebenaran, Roh Kudus itu tidak ada Bapak Ibu lihat, tidak ada Bapak Ibu rasakan. Kedamaian di hati, ketentraman jiwa, kedamaian batin, kedamaian hati. Bapak Ibu semuanya kunci di apa yang Bapak Ibu lihat. Cari kedamaian, pergi di diskotik. Cari kebahagiaan, minum narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas. Suntik menyuntik. So tidak tahu apa yang disuntik. Minum oplosan itu kan saudara mencari kenikmatan dunia, kebahagiaan itu hanya semu sementara. Di jalannya iblis lagi setan. Terus tubuh Anda rusak. Siapa yang menikmati? Setan. Ya. Saudara Bima, Assalamualaikum, salam kenal dan salam santun Tante. Waalaikumsalam. Salam kenal juga ya Saudara Bima. Jadi saudaraku bucan onstrui, ya dan amin, haleluya. Saudara Ali Mukni, kamu cantik, thank you ya. Saudaraku, haleluya. Saya ingin membuat saudara itu pintar. Ya, suara kebenaran ini sudah dikumandangkan dari 5 tahun yang lalu. Sebelum dunia kacau balau,
sebelum COVID Corona, saya sudah bersuara Bapak Ibu. Jangan pakai tanda itu. Bahaya, bahaya, bahaya. Tapi saya cuma diancam, dibunuh. Saya berapa kali dapat ancaman online. Saya juga diancam dari dunia nyata. Jadi setan itu bekerja bukan hanya online, tapi dunia online, dunia nyata. Mereka telepon juga, ancam sana, ancam sini, fitnah sana, fitnah sini, hina, 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 hina. Sehina-hinanya. Tapi saya tetap maju untuk menolong manusia. Karena saya dapat penglihatan kan di dinding, di langit, di mimpi. Tanda itu sangat berbahaya saudara. Tapi tidak ada yang mendengarkan, cuma 1-2 saja. Yang tasaring ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hitung. Cuma belasan orang. Hitungan jari Bapak Ibu ya. Hitungan jari yang tasaring. Semuanya pakai tanda itu. Keluarga saya, saudara saya, pakai semuanya. Terus keluarga saya banyak yang mati. Ada umur 38 tahun, 35 tahun, 40, mati semua mendadak. Mereka dah sehat-sehat loh. Katanya jantung. Dia hantam di jantung saudara. Saya sudah bilang apa yang saya ngomong 5 tahun lalu semuanya jadi kenyataan. Memang pada saat waktu 5 tahun yang lalu itu kalian belum percaya. Kalian belum lihat reaksinya. Ya kan? Kalian belum tahu. Saya sudah tahu, saya sudah lihat, saya sudah bilang kan, saya menonton film di dinding akhir zaman, tapi itu tidak diputar sama siapapun. Itu langsung diputar dimensi alam lain. Jadi sebelum perputaran dunia ini terjadi, saya sudah lihat semuanya karena saya ada di waktu itu, di waktu masa depan itu saya sudah melihat. Dan saya merasakan apa yang orang-orang di situ rasakan. Muntah, muak, mual, mati. Itu saja saudara, sakitnya minta ampun. Sampai bisul-bisul itu, jadi zombie, semuanya saya sudah lihat. Makanya perbincangan kita yang 5 tahun lalu, 4 tahun lalu itu, semuanya baru terjadi di tahun 2024-25 ini. Bapak Ibu nanti percaya, pas keluar berita, kita ini berkuar-kuar, roh kebenaran menyatakan, ini. Saya nonton Bapak Ibu ya. Saya nonton, saya di dinding. Penglihatan itu terjadi di dinding. Kadang saya melihat tangan Tuhan yang besar lagi menulis. Tapi saya tidak tahu itu tulisan apa yang ditulis itu. Saya pun mencari tahu apa. Tiba-tiba berubah jadi film spektakuler, tung kayak layar lebar gitu loh. Jadi saya banyak waktu saya di kamar menyendiri. Nah, pada saat waktu saya menyendiri, saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan sambil saya berdoa kepada seluruh umat Tuhan, umat kudus Tuhan di muka bumi ini sambil saya menangis. Makanya Alkitab saya itu banyak penuh dengan air mata. Nah, di situ saya melihat hal-hal yang ajaib. Saya nonton film Bapak Ibu. Saya lihat tung. Wih, saya bilang siapa itu? Setan. Nah, dia pakai alat itu seperti bukan bulldozer. Dia mengubah manusia itu menjadi babi-babi saudara. Ya, manusia itu telanjang semuanya lari ke alat itu. Alat apa itu? Suntikan itu. Mereka masuk di alat itu. Tapi itu alat penyedot darah. Terus Lucifer itu blender Bapak Ibu. Manusia itu di depan alat itu, manusia itu jadi babi. Tapi telanjang. Masuk di alat itu saudara. Saya kan sudah ceritakan ini, kesaksian ini 4-5 tahun lalu. Penglihatan saya itu serem banget saudara. Terus Lucifer pakai jubah hitam. Dia meminum tapi cawannya ini emas. Emas Bapak Ibu ya. Gelasnya itu darah Bapak Ibu, darahnya manusia itu. Jadi dia tunggu Bapak Ibu ya. Darah itu sampai full baru dia minum. Itu manusia semua loh yang sehat-sehat. Pas di depan alat itu jadi babi mereka. Jadi di matanya Lucifer, manusia itu sangat Lucifer benci manusia ini saudara. Di depannya setan itu manusia itu dianggap babi. Semuanya babi. Saya lihat itu manusia itu dari mancanegara. Ada yang bule, ada yang Indonesia, ada yang Asia, ada yang Eropa. Tapi mereka bertelanjang semuanya. Tidak pakai celana, tidak pakai baju. Mereka lari ke arah itu Bapak Ibu sambil teriak-teriak. Nah saudara kan tidak percaya dengan penglihatan saya. Terus saya sudah jabarkan itu. Saya mimpi lagi. Tapi bukan mimpi. Masa kan saya baru tidur begini, saya sudah langsung dibawa ke alam lain.
Saya melihat itu kereta maut. Saya melihat itu keadaan dunia. Bank-bank tertutup, rumah sakit tertutup, sampai pasar tertutup, minimarket, mall-mall semuanya tertutup, bandara tertutup. Makanya di status FB saya 4 tahun lalu itu, Bapak Ibu saya bilang ketika tanda itu diberlakukan, semua akses pemerintahan, kantor-kantor, gedung-gedung, mau itu rumah sakit, bandara, mall-mall, semuanya tertutup. Tertutup enggak? Tertutup Bapak Ibu. Tiba-tiba dia kancing. Nah, ketika hanya sampai berapa yang nonton? 49.000 atau 59.000 itu yang nonton video saya tentang itu. Saya buka rahasia-rahasia itu, ada berapa video, part 1, part 2, part 3, terus ada efek tanda bagi dunia, itu dihapus semua saudara. Langsung dihapus. Langsung channel saya itu dolarnya dikasih hitam. Seperti itu. Karena saya dapat mimpi, dapat penglihatan. Awalnya itu saya melihat tangannya Tuhan di dinding kan. Lagi menulis. Tangan itu besar. Tangan seorang laki-laki. Tapi saya tidak tahu apa yang ditulis. Nah tiba-tiba dinding itu berubahlah jadi film. Jadi film spektakuler. Ada musiknya. Itu aneh kan Bapak Ibu. Ada musiknya saudara. Tung 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 kayak gitu. Jadi pada waktu itu kan orang tidak mempercayai suara kebenaran. Mereka cuma anggap siapa saya. Saya ini kan hamba Tuhan kecil. Saya ini hamba Tuhan dari provinsi. Saya ini hamba Tuhan dari kampung lah. Nah banyaklah serangan kepada saya. Nah saya merefleksikan itu. Mereka itu adalah agen-agen iblis. Agen-agen iblis. Yang menyerang saya. Mereka sampai sekarang ada berbicara di channel-channel mereka dengan tenang, dengan senyum, tapi lihat aura muka mereka penuh dengan tekanan, tertekan saudara. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita saudara, walaupun mereka tertawa, tapi saya lihat Bapak Ibu sukacitanya beda saudara. Kecuali mereka bertobat saudara, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baru Tuhan mendengarkan doa mereka. Karena apa? Yang mereka tantang ini suara kebenaran. Roh Bapak Ibu, kita mainnya di roh. Yang mereka nantang ini suara kebenaran. Yang mereka tolak ini suara kebenaran. Mereka hina-hina saya, teror saya, fitnah saya. Ibu itu gini loh. Aku habis telepon dengan dia gini. Dia kasih balik, bolak-balik cerita saudara. Banyak sekali seperti itu fitnah. Mereka ada di channel-channel. Tapi Bapak Ibu lihat mukanya, ekspresi mukanya. Walaupun mereka tertawa, walaupun mereka gimana, tapi kan senyuman mereka tidak semanis saya. Karena saya bicaranya tulus, saya bicaranya lurus. Ya, motivasi saya lurus, tulus. Membantu manusia, seluruh manusia. Tidak memandang agama, suku ras. Makanya channel saya bilang, channel supranatural. Spiritual, tidak pakai agama saudara. Tujuan saya, misi saya menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Cuma saudara kan tolak. Mereka saya bilang, kalian berbicara siang malam Tuhan, sementara roh Tuhan yang ada pada saya kalian lawan. Kalian balas dengan fitnah, dengan hina, caci maki, mau itu online, mau itu nyata. Kalian kirim-kirim food noise, kirim-kirim audio, semuanya mereka kirim saudara. Betapa lantangnya suara mereka. Wow. Sekarang saya mau lihat kalian. Muka mereka, aura mereka pun gelap saudara. Tidak ada cahaya. Karena apa? Hati yang tidak beres saudara. Mereka kan hanya main di kata-kata, teori. Hatinya tidak beres. Ya saudara ingat yang suka hina-hina fitnah saya, pernahkah saya membalas hinaan saudara? Pernahkah saya membalas fitnaan saudara, hinaan saudara? Tidak pernah tuh. Mau saudara itu kirim audio, kata-kata yang sekeras bagaimanapun, saudara menganggap diri saudara itu pintar, hebat, luar biasa, jagoan neon. Saudara menganggapkan diri saudara jagoan neon tuh di dunia.
Dan saudara menganggap sangat rendah Bapak Ibu ya. Mereka menganggap saya ini sangat rendah saudara. Saya cuma bilang apa kepada mereka? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas penghinaannya, atas fitnaannya, terima kasih. Atau tidak saya ketik di WhatsApp, tolong ya sampaikan terima kasih saja. Tapi saudara secara ego manusia, hati saya memang sakit. Ya tergores. Karena apa? Kata-kata yang tidak pantas mereka lontarkan kepada saya. Sedangkan saya tidak mengenal mereka. Mereka adalah pembicara-pembicara di YouTube. Ataupun mereka juga ada di dunia nyata ini, saudara. Jadi, saya mendapat hinaan dari dua dunia, saudara. Dunia per-YouTubean, dunia nyata, ya, ancaman segala hal yang tidak baik itu yang saya dapatkan. Mereka ancam-ancam, kirim-kirim ini, audio apa, saya cuma bilang, ucapkanlah terima kasih banyak ya. Tapi, kalian kan tidak tahu pada saat itu saya ketik-ketik, air mata saya mengalir. Pada saat itu saya ucapkan ya terima kasih banyak. Karena apa? Pesan-pesan yang mereka sampaikan sudah mengata-ngatai saya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Tapi kan Tuhan itu tidak buta saudara. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong saya. Kuatkan saya Tuhan. Saya ingin menyelamatkan manusia dari tanda binatang ini. Kenapa? Ini yang saya dapatkan. Tuhan tolong saya. Jadi ada teman saya pada waktu itu yang sering menguatkan saya. Jadi di setiap momen itu saudara, Tuhan mengirimkan teman terbaik ya kepada saya. Dia kadang menghibur saya, kadang tanya, kamu sudah makan? Nah, seperti itu. Dan teman saya itu mau pingin ketemu ya, dia orang Jakarta. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu. Takut saya. Baik sekali, dia perhatian sekali ya Bapak Ibu. Jadi di saat saya terpuruk, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menemani saya. Supaya saya kuat. Dia bilang, kamu jangan terpancing dengan bicara-bicara mereka. Biarkanlah. Kita dianggap salah, kita dianggap sesat. Kita dianggap penyesat, kita dianggap setan. Biarkanlah, nanti mereka akan menangis. Di kemudian hari mereka lah yang akan menangis, bukan kita. Dibilang kamu jangan menangis ya. Kamu itu cantik, kamu itu manis. Nah, jadi ada Tuhan kirimkan orang-orang yang menghibur saya. Ya Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang dari Jakarta, ada juga yang dari Manado. Itu kan malaikat-malaikat Tuhan yang menghibur saya. Dibilang hapus air mata. Nanti mereka akan menangis di kemudian hari. Mungkin pada saat ini kita yang memberitakan kebenaran, kitalah yang akan menangis. Tapi di kemudian hari kitalah yang akan tertawa. Gantian, mereka lah yang akan menangis. Betul Bapak Ibu. Pada saat mereka sudah ketakutan, mereka lagi berkata menyalahkan saya. Mengapa Ibu Fei tidak katakan? Rahasia inilah saya coba busa-busa mengatakannya. Sampai channel saya diblokir. Tidak dapat dolar, dimatikan. Mau berapa ribu orang yang menonton, tidak dapat uang. Dari iklan-iklan semuanya. Tapi untuk kebenaran saya kan tetap bersuara saudara. Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik hati. Membantu pelayanan saya ini. Makanya saya berterima kasih ya. Makan minum, pakai saya. Dijamin Tuhan saudara, itu firman-Nya ya dan amin. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak dari berbagai tempat, mau itu dari Indonesia, mau itu dari luar. Dulu banyak dari luar, tapi sekarang saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Karena ketika saya diungsikan Tuhan, itu kan iman anak-anak Tuhan itu kan ngedrop. Para Tuhan yang menyelamatkan saya, mengungsikan saya. Tapi saya bersyukur saya sampai pada hari ini saya bisa makan minum. Terima kasih kepada mereka yang sudah memberkati saya, makan minum saya Bapak Ibu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saksi-saksi surga, orang-orang yang setia melayani Tuhan itu tidak mungkin Tuhan tidak memberkati hidup kita. Makan minum kita. Kita tidak jadi peminta-minta saudara. Pasti Tuhan berkati ya dan amin. Kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Bayar listrik, bayar air semuanya. Tuhan cukupkan saudara. Haleluya. Saudara dengar kesaksian saya ini.
Walaupun saya orang lihat susah-susahnya, orang lihat saya, puji Tuhan, saya masih bisa makan, masih bisa minum, bayar listrik, ya, masih bisa bersaksi. Itu kan suatu kehormatan untuk saya, Tuhan pakai saya di akhir zaman ini. Dan membuka siapa-siapa Tuhan pakai luar biasa dahsyat di akhir zaman ini. Roh Bapa Surgawi yang memimpin pasukan Bapa Surgawi. Itu kan pasukan pasukan gada besi, pasukan elitnya Bapa Surgawi itu kan makanya saya bilang sama setan, itu bukan pasukan saya. Kau setan menyerang saya terus. Itu penyerangan itu terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Dunia nyata, dunia online. Mereka suruh bubarkan tuh pasukan Bapak Surgawi. Saya bilang, itu bukan pasukan saya. Saya ini cuma jalan. Saya ini cuma roh yang berseru-seru. Ya, saya membuka jalan. Jalan yang buntu, jalan yang belum kelihatan, itu saya buka. Laju saya larinya. Saya tidak baku tunggu. Yang tidak mau ikut saya tinggalkan. Yang mau cengeng-cengeng, manja-manja, tinggal. Saya duluan dengan kuda saya, lari kencang. Itu hanya cahaya saja, bagaikan kilat orang lihat ya. Di alam sono no, bukan di alam sini. Kalau di alam sini saya tidak punya kuda. Kecuali ada yang mau kasih saya kuda. Saya mau terima ya. Yang penting jangan kuda liar, harus kuda jinak. Saya hanya jalan untuk membentuk 3 pasukan Bapak Surgawi. Itu pasukan Bapak Surgawi loh. Ngapain kalian tekan-tekan saya? Tutup itu pasukan, bubarkan itu pasukan. Siapa kalian? Kalau kalian berani ya lawan loh Bapak Surgawi. Lawan loh itu Bapak Surgawi kalau tidak lari termehong-mehong. Bapak Surgawi langsung bilang, buka itu pintu neraka, isi semua orang ini di neraka. So habis kesabaran. Mau kalian? Langsung dibilang begitu. Tentu masih ditantang sabar. Orang ini keterlaluan sekali mau batur-atur. Batur-atur manusia roh coba. Itu pasukan Bapak Surgawi loh. Pasukan King of the Kings. Firman yang hidup. Yang berkuasa kekal selama-lamanya. Makanya dibilang Bapa di dalam anak. Anak di dalam Bapa. Nah saya kan roh yang berseru-seru. Jalan yang belum ada saya buka. Jalan yang masih buntu. Itu kan di dalam roh saya lihat tuh. Begini saudara-saudaraku ya. Saudara-saudariku yang ganteng, yang cantik. Mempesona di hati Bapak Yahweh ya. Di alam roh itu kan saya lihat semuanya dindingnya hitam-hitam. Tidak ada saya temukan jalan. Jalan itu rahasia saudara. Saya harus menebak. Saya harus buka pintu yang mana. Jangan salah buka pintu. Salah buka pintu, salah jalan itu saudara. Ini di alam roh. Ya gelap semuanya. Dinding itu gelap. Ada yang seperti berumput-rumput hijau. Saya harus bertanya kepada Bapak Surgawi, firman Tuhan yang hidup, King of the Kings. Pintu yang mana yang harus saya dorong ini? Inikah? 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 Ada 3 pintu saudara. Ya saya pilih pintu tengah. Kadang juga saya mau pilih pintu sebelah kanan. Bukan, pintu tengah saudara. Saya masuklah di situ. Disitulah saya berjalan. Jalan itu kering. Tidak berair. Jalan itu emas. Di sana kan di alam roh itu kan banyak sekali jebakan. Saudara tidak pintar melihat. Saudara tidak peka melihat, meraba, mendengar. Saudara akan terpeleset, jatuh. Saudara akan apa lagi? Hilang jejak. Saudara akan apa di sana? Dipermainkan oleh setan. Karena setan menyamar juga seperti Tuhan. Tuhan Yesus. Saudara harus lihat lingkar 3 kali. Ada ekornya tidak. Saudara angkat jubahnya. Ada ekor kadalnya tidak. Kalau ada ekor yaitu setan, iblis. Yang menyerupai Tuhan. Banyak jebakan. Makanya saudara kalau masih di level 1, 2, 3, 4, 5, 6 jangan sombong. Saudara bersaksi dari sana, dari sana. Tidak boleh sombong saudara. Itu masuk di dunia lebih tinggi itu harus rendah hati. Itu kuncinya ya. Terus berperang terus. Itu kan iman kita yang berperang masing-masing orang. Dan siapa penilaiannya? Tentu yang tahu Bapa Surgawi. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Itu kuncinya, tidak bisa dipisahkan. Roh itu tidak dipisahkan Bapak Ibu, satu. Dan roh kebenaran, jalannya masing-masing. Sekarang kan tugasnya masing-masing.
Ya, seperti penglihatan saya 2 tahun yang lalu. Saya bertugas, saya lihat Tuhan Yesus di samping saya pakai jubah putih, selendang merah, berdiri di tepi laut yang sangat luas. Ya, ada yang masih ingat tuh kesaksian saya di alam roh, saya mimpi penglihatan, terus saya mendebarkan jala-jala. Banyak ikan-ikan nakal loncat-loncat sana sini ya. Kita bertugas di alam dunia yang bebas, yang gelap ini saudara. Panen terakhir, penuaian dahsyat terjadi di seluruh muka bumi ini. Yang mau bertobat, monggo silakan. Yang tidak mau, api tempatmu. Yang mau bertobat sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, surga menantimu. Ubah perilaku karaktermu yang jahat, hatimu yang jahat, ubah jadi baik. Ada manusia-manusia yang Tuhan sudah keraskan kan hatinya, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, sampai mati neraka saudara. Jadi seperti itu. Itu bucan. Ingat mempelai, ya kan? Haleluya, praise the Lord. Ingat kesaksian mempelai ilahi, ya. Bertugas Bapak Ibu. Tuhan panggil saya, mempelai temani saya, bertugas kita. Saya lihat dari ujung lautan itu luas sekali saudara. Dari ujung timur ke barat, barat ke timur. Yaitu di alam roh, di alam dunia nyata kan. Saya bersaksi terus. Supaya manusia bertobat, supaya manusia mendapatkan kemurahan kasih Tuhan. Supaya manusia sadar jalan yang mereka ambil itu sudah salah. Jangan menganggap diri pintar, jangan menganggap diri hebat. Dengan nama besar, popularitas, besar mulu, besar body, besar puru. Semua besar, besar kekayaan semuanya. Tahu-tahu meninggal neraka. Harus ada kerendahan hati saudara di dalam melayani Tuhan. Terus motivasi hati harus lurus saudara. Jadi itu saksi-saksi surga, nabi-nabi Tuhan, rasul, mempelai, sudah ada semua di muka bumi ini. Ini kan hanya pengulangan zaman. Saudara yang peka roh, tahu melihat. Ya, saya siapa, si A, si B, si C itu siapa. Peka roh lah saudara. Haleluya, praise the Lord. Jangan buta roh. Kalau saudara bodoh, buta roh itu akan dimain-mainkan oleh setan. Oleh roh-roh dunia, membuat Bapak Ibu menjadi bodoh. Dengan alasan agama, jubah-jubah keagamawian. Dengan alasan ini itu. Tahu-tahu Bapak Ibu cuma dibodoh-bodohi sama setan. Cuma diambil uang Bapak Ibu, diambil kebahagiaan, diambil sukacita. Ya, siapa yang bodoh? Harus pintar-pintar Bapak Ibu ya. Manusia itu kan saling membodohi. Terus ingat, kalau orang itu tidak tahu menghargai dirimu, jangan tanggapi orang itu saudara. Menghindar saja, jaga jarak kan. Menghindar, tidak usah tanggapi. Tidak usah dekat-dekat dengan orang itu. Kalau orang itu tidak menghargai Bapak Ibu. Misalkan ini datang orang luar. Orang luar itu tidak menghargai Bapak Ibu. Tendang sana, maki-maki. Jangan, Bapak Ibu punya harga diri. Bapak Ibu punya integritas diri. Statusnya petani, statusnya tukang beca. Jangan semena-mena Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah diperlakukan seperti itu ya, orang luar itu akan tidak menghargai kita. Jangankan orang luar, sesama kita, teman, saudara, kalau tidak menghargai kehadiranmu, keberadaanmu, kau diusir-usir, kau dimaki-maki, kau dihina-hina, jaga jarak sayang. Ya, sebodoh-bodohnya kita ya, Tuhan bilang harus rendah hati lah, harus mendahulukan sesama kita lah, harus beginilah firman Tuhan toh. Itu kita sudah lakukan. Kita melayani sesama kita dengan tulus, mengasihi mereka dengan tulus. Terus balasan yang kita dapatkan apa? Makian, diusir-usir. Kita pergi di rumah orang itu diusir, jangan lagi injak kaki kita di situ 2 kali.
Hargailah diri kita. Kita sudah tahu orang itu jahat, orang itu munafik, orang itu Abu Nawas papan dusta. Jaga jarak sayang, jagalah hati kita supaya tidak tersakiti. Bertegur sapa seadanya saja. Jaga jarak, karena hati kita ini mahal sayang. Hati kita ini mahal. Jangan dipermainkan setan, jangan juga dipermainkan iblis setan ya. Dijadikan bahan gurauan, bahan-bahan bulian. Mahal sayang, hati kita ini mahal. Terus kita mau menangis untuk mereka, terlalu mahal juga air mata kita ya. Karena sudah cukup tangisan air mata kita. Pada saat kita mau menyelamatkan mereka, yang mereka anggap itu sebuah hinaan. Bagi mereka itu sebuah kebodohan. Makanya mempelai tidak mau lagi. Mau tergabung di gereja, mau tergabung di sinode, apapun, tidak mau. Karena mereka ajak-ajak pakai tanda itu, saudara. Tidak mau mempelai. Makanya mempelai langsung bebaskan diri dari sinode, dari gereja. Karena di gereja pada waktu itu dipaksa. Harus pakai tanda itu. Mau pergi kemana-mana kan juga harus pakai tanda itu. Mau jalan-jalan ke Bali, kemana kan harus pakai tanda itu. Nah, sedangkan di gereja itu kan biasa retreat, jalan-jalan bahagialah, apalah istilahnya. Saya tidak mau Bapak Ibu ya. Saya tidak mau. Pada waktu lagi panas-panasnya COVID itu saudara, diajak ke Bali jalan-jalan. Jalan-jalan keluarga bahagia. Semua hamba Tuhan pergi dan harus pergi. Pakai tanda Bapak Ibu, harus pakai tanda itu. Saya tidak mau. Saya langsung bilang ke suami saya undur. Kalian saja kalau mau pergi. Saya undur. Saya tidak mau. Padahal so siap semua, mobil apa. Jalan-jalan bahagia ya, saya tidak. Jaga jarak biar enggak menyundul yang di depan. Jangan tabrakan ya. Jangan tabrakan ya. Saya walaupun diajak-ajak senang-senang Bapak Ibu ya. Bukan hanya dari gereja yang ajak jalan-jalan, dari keluarga, dari teman, banyak yang ajak jalan-jalan. Karena roh-roh dunia itu tahu DNA saya ini masih ilahi, DNA ilahi. Terus saya penentang nomor 1 tanda itu toh. Jadi banyaklah bujuk rayu. Dikasihlah surat Fox itu kan supaya lolos di bandara, lolos di jalan. Saya enggak mau. Kata roh, buang itu bakar najis, usir mereka dari rumah. Ya saya minta maaf. Najis saudara, sangat najis itu. Hanya kertasnya ya, najis. Darah perjanjian itu telah najis. Dan dibilang roh Tuhan, Antikris itu telah duduk di gerejaku. Nah, saya lihat Tuhan itu menangis di sana rohnya. Menangis saudara, sedih. Nah, melihat anak-anak Tuhan itu semua kan pakai tanda itu, sedih. Terus saya lihat lagi, kenapa ini Tuhan sedih ya di sana? Menangis saudara. Terus dengar suara, roh Antikris itu sudah duduk manis di dalam gerejaku, mengambil alih sistem dunia. Nah, sampai begini kan, Tuhan itu kan posisinya begini, tertunduk. Nah, saya lah yang berkuar-kuar. Habis saya lihat dari alam ilahi, saya datang lagi di dunia kan, bersaksi. Dihapus semua video saya. Terus saya lihat, bajajar semua nih, orang pegang kitab suci ya. Pegang kitab suci begini, pakai jas, pakai baju-baju yang indah. Saya heran, kepalanya kambing. Kepalanya kambing di sana. Terus saya tanya sama Tuhan, kenapa mereka ini kambing? Saya tidak kenal juga, mukanya sama semua kambing. Tuhan bilang, bagaimana? Mempelaiku, bagaimana aku bisa mengenal mereka? Sedangkan mereka ini kambing. Mereka ini kambing semuanya, bagaimana bisa aku bisa mengenali mereka? Siapa mereka ini? Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Enyalah kalian dari hadapanku. Padahal kitab suci di sini loh. Kitab suci di dada loh. Aneh toh. Aneh penglihatan saya belum tidur. Saudara, baru membaringkan langsung dikasih penglihatan itu. Saya berdiri di samping Tuhan Yesus. Tapi saya tidak lihat lagi. Saya ini berdiri sebagai seorang gadis kah, remaja. Seperti remaja-remaja gitu dulu itu. 45 tahun lalu itu. Saya bercerita dengan Tuhan toh. Saya di sebelah kiri
bercerita nih, Tuhan lagi berdiri di sebelah kanan. Terus berdirilah orang-orang itu dari ujung Bapak Ibu sampai ujung, tidak ada batasannya. Saya lihat, ada kitab suci di dadanya. Tapi kenapa kepalanya kambing hitam semuanya ini? Haleluya. Saya kan bertanya, ada apa ini? Kenapa? Tuhan itu sedih banget. Terus Tuhan menoleh lagi ke arah kanan begini toh, saya ikut. Tuhan bilang, lihatlah itu teman kamu, hamba Tuhan loh. Lagi naik kuda hitam. Ya, kamu lihat itu. Dikasih di sebelah kanan Bapak Ibu. Dorang senang-senang naik kuda hitam, tertawa-tertawa. Sementara telinganya, batas kuping ini sejejer ya, tali itu, telinga, kuping diikat dengan kain hitam. Terus dijaga sama setan yang kerdil. Setan itu kecil, tidak terlalu besar, kecil, tapi dia lincah. Nah, dia jaga terus itu tali hitam itu jangan sampai terbuka. Jadi dia pegang terus itu tali. Nah, ini teman-temanku, saya kenal Bapak Ibu, mereka semuanya di dunia nyata ini. Mereka kalau khotbah, wow, amazing. Seperti punya urapan ya, padahal di sana Bapak Ibu naik kuda hitam. Terus mereka ketawa-ketawa Bapak Ibu di atas kuda itu. Di atas kuda itu ketawa-ketawa ya. Sambil ketawa-ketawa, terus saya panggil-panggil kan mereka ini di alam roh. Hei, tapi suara saya tidak ada mereka dengar, saudara. Saya bilang begini, kenapa mereka ini happy sekali Bapak Ibu. Nah, terus saya lihat kan, mereka ini mau masuk di lorong, seperti gua. Nah, terus habis lorong itu, api Bapak Ibu, lautan api yang menyala-nyala. Mereka tidak tahu itu. Nah, saya lihat. Nah, saya panggil lah mereka. Hei teman-teman. Tidak ada sama sekali. Mereka tetap dengan kudanya. Begini mereka pegang. Kuda hitam. Terus Tuhan Yesus sedih loh. Tuhan Yesus bilang begini. Mengapa mereka tidak mendengar mempelaiku? Karena ada tali kenikmatan yang diikat. Kamu lihat itu di belakang tali itu, siapa yang jaga? Aku bilang begini, itu kan cuma setan kecil, tapi itu setan kenikmatan yang susah sekali manusia untuk menyingkirkannya. Kaget saya, apa setan kenikmatan? Ya iya, mereka suka selingkuh, mereka suka mamon, mereka suka masuk keluar hotel, mereka suka main selingkuh-selingkuhan di kantor, di mana, di WC, di mobil, di kos-kosan, semuanya mereka lakukan. Apa yang umat itu tidak tahu, itu yang mereka lakukan. Nah, kaget saya. Oh gitu. Saya berteriak-teriak di sana Bapak Ibu, mereka tidak sama sekali mendengar suara saya. Karena tertutup telinga mereka, tertutup mata mereka. Tapi mereka tertawa happy loh. Tertawa happy, sangat happy. Saya mau katakan kepada mereka, itu neraka di depan sana. Neraka. Sementara yang mereka lihat, mereka masuk di lorong itu kan, di depan lorong itu kan ada jebakan, ada seperti pohon-pohon di lorong gua itu. Habis masuk di lorong gua itu, ya api neraka, lautan api neraka di depan. Saya teriak-teriak, hei teman-teman, karena saya kenal mereka di dunia, itu teman-teman saya, hamba Tuhan. Aduh, haleluya, capek, sangat melelahkan saudara. Dan saya sampai di dunia roh saya sadar, saya kasih tahu ke mereka, tak satu pun yang mau mendengarkan. Mereka katakan seperti ini, Ibu V harus taat kepada pemerintah, harus taat, ikuti sistem pemerintah untuk kesehatan. Mereka itu dosis 2 mau masuk dosis 3 saudara. Terus buat KTP cepat-cepat untuk ambil tanda binatang itu. Saya kasih tahu itu bahaya, tak satu pun. Mengapa rumah tangga saya juga itu porak-poranda Bapak Ibu, berkelahi terus, bertengkar terus siang malam, gara-gara tanda itu saudara. Gara-gara tanda itu. Tanda itu amatlah sangat panas saudara. Seperti sihir ya. Seperti sihir bagi dunia ini ya. Dan diiming-imingi hadiah. Saya pada saat itu mau diangkat jadi majelis juga bagian pembangunan. Itu skala sinode. Ya, karena saya
bantu-bantu pelayanan toh. Kan saya diberkati Tuhan toh, jadi saya kembalikan kepada Tuhan, rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil, saya tidak tahu dari mana semua, orang-orang biasa yang sudah tidak makan, yang apa, saya kasih pada waktu itu. Tapi mereka sama sekali tidak tahu betapa menderitanya hidup saya ya. Tapi saya tampil di kamera itu, saya dandan, saya menangis terlebih dahulu, baru saya cuci muka sampai 10 kali, saya bilang, darah Yesus, tolong kuatkan saya, baru saya live. Seperti itu. Jadi ada kekuatan dari Tuhan ya saudara. Ada penghiburan dari Roh Kudus. Komplit Bapak Ibu ya. Walaupun secara manusia saya merasa saya tak mampu. Saya merasa tak mampu. Tapi ketika kuasa Tuhan bekerja, saya jadi berani. Saya jadi berani untuk membuka kebenaran. Menyingkapkan kebenaran bagi dunia yang sudah dipenuhi dengan roh-roh dusta. Roh-roh tipu daya, ilmu sihir. Sihir-sihir dunia, ya semuanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya seperti itulah Bapak Ibu. Jikalau kita menjadi petarung di alam roh, bertarunglah sekuat tenaga Anda, ya, bertarunglah sekuat tenaga Anda. Kalau mau jadi prajurit Tuhan, jangan pernah Anda mengenal kata takut. Jangan Anda pernah mengenal rasa takut. Kalau saya sudah hilang Bapak Ibu, rasa takut saya, ketakutan saya. Walaupun kadang saya terkonek dengan 66 ini, kadang ada rasa juga takut, khawatir, gentar. Tapi ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya menaruh semuanya kepada Tuhan, rasa takut, ketakutan itu tidak ada pada saya. Ya. Mati untuk kebenaran, membela kebenaran, itu adalah visi misi hati saya. Saya tidak takut. Mau mati kek, mau dibunuh. Bapak Ibu kalau cek beberapa nomor telepon saya, Bapak Ibu cek itu di Messenger, di WhatsApp, berapa puluh Bapak Ibu orang yang mengancam saya mau ambil nyawa saya ini. Mau dikasih mati saudara. Mau dibunuh. Saya tidak takut saudara. Karena kan saya ganti-ganti nomor kan pada waktu itu. Bukan karena apa. Karena lupa isi pulsa. Karena pakai wifi kan lupa. Lupa isi pulsa, mati lagi. Nah seperti itu. Makanya banyak berkat Tuhan juga hilang. Saya tidak tahu, kurang Tuhan yang tahu ya. Semuanya itu karena ganti-ganti nomor telepon. Ketika nomor telepon itu orang beli, saya tidak tahu siapa dia, terus dia buka, ada data saya, ada nomor rekening saya, ada nomor PIN rekening saya, habislah, tak kuraslah. Saya baru sadar nanti belakangan ini, saya rubah semua PIN, saya tidak terkonek lagi dengan HP, ya, nomor PIN bank, apa semua, ya, ambil melalui HP, karena kan tak ganti-ganti nomor. Haleluya. Itu penipuan semua saudaraku ya. Makanya saudara bilang begini, saya tidak tahu apa yang saudara bicarakan, apa yang saudara fitnahkan kepada saya. Tidak sesuai apa yang seperti yang saya rasakan, apa yang saya lalui, apa yang saya nikmati. Tidak seperti yang saudara fitnahkan sama saya Bapak Ibu. Haleluya. Ya puji nama Tuhan, semuanya hilang dalam sekejap, tapi saya mendapatkan cinta yang abadi, cinta Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah malu saudara. Dunia ingin membuat saya malu. Dunia menuduh A, B, C, D. Saya bilang pusing peduli amat kamu. Mau bilang A, B, C, D. Saya bilang daripada kamu. Daripada kamu berselingkuh diam-diam. Munafik lagi, papan dusta lagi. Abu Nawas lagi. Coba saya. Dilarikan Tuhan Yesus. Aditya Nugraha tuh satu dunia tahu. Viral tuh. Mana kita sembunyi-sembunyi. Tidak ada tuh. Tidak ada kita sembunyi-sembunyi. Satu dunia tahu. Kita masuk hotel, kita masuk ini, tahu. Nah saudara, selingkuh di dapur, selingkuh di mana? Ya kan? Haleluya. Saudara Ardi, salam kenal dari Makassar, salam. Saudara Irwan, cintailah produk-produk Indonesia. Iya dong. Saudara Ayu Krismi, iya benar mempelai.
Gembalaku dulu juga katakan harus taat pemerintah. Cos, dia katakan pemerintah itu wakilnya Tuhan. Hehe. Saudara, saya ini bukan pemberontak. Dengar baik-baik ya. Bayar pajak rumah. Dia tahu ini pajak motor sudah dibayar belum ya? Kayaknya belum deh. saya, saya ini bukan pemberontak, bukan apa. Saya selalu mendoakan pemerintah siang malam. Kurang apa lagi? Taat. Saya bukan seorang pencuri, seorang narapidana, seorang apapun. Tapi kenapa saya selalu dibilang saya ini seperti pemberontak? Harus dikasih masuk sel, di sidang secara sinode di Jakarta dibawa. Untung saudara ada hamba Tuhan yang kasih bocor. Dia bilang, Bu Fe, bulan Januari ibu akan disidang sinode di Jakarta. Siapa sinode? Oh iya, cukup tahu saja ya. Terima kasih atas infonya. Saya langsung keluar Bapak Ibu ya. Saya keluar dari pelayanan. Padahal saya mau diangkat jadi majelis di sinode sebagai pembangunan. Iya. Mereka angkat banyak yang saya mau pegang Bapak Ibu ya. Sudah diancang-ancang ini. Karena saya kalau memberkati rumah Tuhan, memberkati hamba Tuhan atau orang-orang di sekeliling saya, mau itu saya kenal, saya tidak kenal, walaupun saya cuma makan tempe nasi di rumah, orang biar saja makan ayam panggang di sana, puluhan juta saudara. Ini kesaksian real yang amin, DP orang masih hidup semua. Saya bukan kesaksian omong kosong saudara. Saya dapat berkat begini ya, banyak sekali orang datang di rumah kasih berkat. Itu berkat itu 1 sen pun, saya bilang sama suami saya, jangan sentuh 100.000 pun, jangan ambil. Berkati teman-temanmu hamba Tuhan. Mau dapat 2 juta kek 5 juta. Gereja, rumah Tuhan, berkati 40 juta, 50 juta kek, 25 juta, 30 juta. Apakah saya hitung-hitungan? Saya saudara lihat, biasa-biasa saja. Sekarang sutasanku juga di rumah kontrakan. Kontrak sana, kontrak sini. Apa saudara mau tuduh saya ini cinta mamon, mata duitan? Salah saudara. Kalau saya cinta mamon, cinta duitan, saya pasti akan cari suami orang kaya, punya mahar yang banyak. Orang kaya banyak yang kejar-kejar saya, banyak. Agama Buddha, orang-orang Chinese itu kan kaya-kaya, banyak saudara. Haleluya. Kalau saya matre seperti itu. Jadi jangan salahkan saya kalau kesaksian saya ini, saya pun nama saya dijual-jual saudara. Orang saja pakai tim ini, kelompok ini, penasehat keuangan Ibu Fei Hamdani, dapat uang itu. Terus saya tidak tahu kelompok mana kelompok. Saya memang begini, kenapa banyak sekali nih grup-grup di WhatsApp ini, cantumkan nama saya coba. Saya tidak tahu dah siapa mereka. Pokoknya jadi penasehat ajaib, penasehat keuangan. Saudara, saya bongkar ya saudara. Saya tidak tahu mereka. Saya tidak tahu. Saya bilang siapa ini grup-grup semua ini? Banyak sekali. Terus saudara kasih hancur nama saya. Saya begini, saya begitu, saya begono. Sedangkan saya makan enak saja susah. Baru sekarang ini saudara, saya ingin menikmati di bumi ini. Ada berkat, saya masak enak-enak. Ya kalau boleh di restoran ratusan ribu itu. Kalau saya masak cumi, masak suntung, masak apa lagi, udang, itu kan bernilai fantastik itu. Satu itu 150, 200 kalau di restoran. Kalau di pasar, hitung saja. 50.000 dapat banyak. Terus dimasak enak-enak. Kalau di restoran 100-an ribu itu sayang. Jadi seperti itu, saya masak enak-enak, saya bersyukur. Ya seperti itulah. Kalau dulu saya tidak memperdulikan kesehatan saya tidak makan 2 hari, 1 hari, 2 hari. Saya cuma pelayanan terus saya Bapak Ibu. Lupa makan. Makanya saya dulu suka sekali minum susu. Minum susu itu kan jadi ada tambah tenaga kan. Satu gelas begini minum susu. Tiada saya makan saudara. Kadang saya makan 2 hari sekali. Itu saya, makanya saya dulu kurus toh. Kurus saya.
Kadang juga saya pingsan. Di depan kamera begini, lagi live pingsan saudara. Lagi Zoom, bawa doa, bawa ibadah, pingsan. Haleluya. Jadi sekarang saudara fitnah-fitnah saya, hina-hina saya. Semakin bercahaya cahaya saya. Semakin bercahaya cahaya saya. Saudara tambah fitnah saya, saudara tambah hina saya. Tuhan bela saya. Satu tangan Tuhan, satu suara Tuhan cukup bagi saya. Haleluya. Aku dulu juga kurus kok. Iya kan, pas ketemu Tuhan Yesus bahagia kan. Berubah naik Bapak Ibu, sekitar berapa ya, 5 kilo 10 kilo saya naik. Bahagia saya ketemu Tuhan, saya sudah tahu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Bahagia saya. Rupanya cinta sejati saya Tuhan Yesus. Karena setiap malam dari kecil itu kan saya lihat-lihat Tuhan Yesus ada di dinding, ada di mimpi saya sering lihat di dinding, di atas itu roh Bapak Ibu ya, roh. Ada di atas pintu. Saya habis doa Bapa Kami, saya lihat Tuhan Yesus senyum, baru hilang. Orang lain tidak lihat, saya lihat. Itu aneh mata saya. Jadi tembus. Kalau orang spiritual bilang mata saya ini sangat tajam. Makanya karena saking tajamnya mata saya ini, menembus 3 dunia, mata saya ini sangat dibenci oleh setan. Mau dibakar lah, mau diapalah. Seperti itu saudara ya. Setan itu pakai orang-orang terdekat, bukan orang jauh. Orang terdekat kita. Tidak mungkin setan pakai orang dari Amerika sana, orang dari Jakarta sana. Mereka itu hanya bisa menyakiti kita melalui audio, dengar, melalui messenger, melalui handphone, melalui telepon, melalui pesan WhatsApp. Ini pengalaman saya. Hanya dengan itu yang mereka bisa sentuh. Makanya saudara kalau belum kuat mental, jangan kasih nomor HP saudara. Saya kan sudah ajar kepada semua saksi surga. Jangan kasih nomor HP secara umum. Kalau saudara kuat mental seperti saya juga tidak bilang juga saya ini kuat mental. Saya tidak pernah bilang Bapak Ibu saya ini kuat mental. Karena apa? Siang malam ranjang saya ini, tempat tidur saya ini penuh air mata saudara. Mandi-mandi hinaan, mandi-mandi makian, mandi-mandi fitnah. Itu dari handphone. Aduh, belum lagi saya mau menghadapi nih orang-orang di dunia nyata. Dunia nyata, dunia online. Aduh, minta ampun. Mau stres Bapak Ibu ya. Kasih no sandal saja. Iya, jangan pernah kasih nomor WhatsApp saudara, kecuali saudara kuat mental. Saya tidak pernah bilang saya kuat. Saya selalu berdoa, Tuhan saya lemah, kuatkan saya. Kadang kaki saya gemetar juga. Saya bilang, Tuhan, jahat sekali ya manusia-manusia ini. Tapi Tuhan senantiasa kuatkan saya. Jangan takut anakku. Jangan gentar engkau berjalan di dunia ini. Jadi saya itu, Bapak Ibu, banyak saksi Bapak Ibu ya. Live sementara apa, saya menangis. Karena tidak mampu. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Belum serangan dari dari pasukan sendiri Bapak Ibu ya. Tanya Om Alim. Pernahkah saya baku ambil di pasukan itu saudara? Saya diam. Saya hanya menangis. Tuhan seperti ini kah? Seperti ini kah? Jadinya? Ya seperti itu. Saya kan pasrah orangnya. Kalau keadaan sudah terjepit, saya doa, puasa, pasrah, ikhlas. Tuhan, apapun yang ada di dalam genggaman saya ini, apapun yang ada di hadapan mata saya ini hanyalah fana. Itu yang saya tanamkan Bapak Ibu ya. Tidak sesungguhnya. Saya belum lihat dunia yang sesungguhnya. Dunia yang sesungguhnya adalah dunia Tuhan itu sendiri. Surga dan neraka. Kerajaan 1000 tahun damai harus berdiri di muka bumi ini. Itu yang harus saya lihat. Kerajaan 1000 tahun damai Tuhan. Jadi dunia ini hanya fana. Hanya tipu-tipu bagi saya. Saya tidak mau melihat dunia yang tipu-tipu. Saya mau lihat dunia yang sesungguhnya. Dan saya katakan, Tuhan, saya tanam hati saya ini dalam-dalam di dalam tanah. Walaupun sekelas pembantu, sekelas orang susah, memaki-maki saya, menghina-hina saya terima. Ya, karena Tuhan bilang apa? Orang yang paling besar di kerajaan surga harus melayani orang-orang yang kecil.
Nomor sandalku 41, by the way. Haleluya. Jadi, gak usah kasih nomor sandal, nomor rekening. Terus bilang begini, weh, coba lihat itu. Saya itu, Bapak Ibu, begini ya. Ada seseorang menawari saya, pengusaha, jangan cantumkan nomor rekening saya di YouTube. Dimanapun juga, Ibu Fei. Kebutuhannya Ibu Fei berapa per bulan? 25 juta atau 30 juta? Jadi setiap bulan mereka transfer seperti itu, dipatok 25 juta, 30 juta kami akan transfer. Tapi mungkin saya harus jadi pembicara ya di channel mereka atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Seperti itu, dengan catatan jangan nomor rekening Ibu Fei dicantumkan. Jadi kan di YouTube ini kan ada persaingan, saudaraku, persaingan nomor rekening. Jadi si ular-ular ini takut, Bapak Ibu ya, persaingannya dengan hamba-hamba ilahi. Sementara mereka hamba-hamba dunia yang penuh dengan teori. Nggak ada cahaya, Bapak Ibu. Nggak ada percaya-cahaya begini. Coba mereka tes, angkat tangan mereka di kamera seperti ini. Kita berbicara dengan kuasa, dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka tidak. Kalau mereka angkat tangan begini, biasa saja warna tangannya itu coklat. Nah, kita, manusia cahaya berganti-ganti, saudara. Saudara bilang ini teknologi AI. Saudara bilang ini teknologi AI. Teknologi AI tidak akan bisa tiru, sayang, seperti ini. Kalau mereka tiru, mereka harus pasang chip dulu di tangan. Kasih percaya cahaya. Perlu modal itu, sayang, ratusan juta. Ya, chip supaya tangan bercahaya cahaya. Pasti ada lampu. Ini tidak bisa ditiru, saudara, oleh AI. Inilah kuasa Tuhan, saudara, yang saya ingin praktekkan. Supaya saudara, mata jasmani saudara, kan iman-iman saudara ini Yudas toh. Banyak Yudas kan. Yudas Iskariot. Banyak Yudas. Banyak Petrus. Banyak Thomas. Melihat dulu baru percaya. Petrus menyangkal Tuhan. Yudas jual Tuhan gara-gara harta. Ya, seperti ini. Nih saudara, kita bisa berganti-ganti cahaya, warna, aura hati tubuh saudara. Biru, merah, pink, kuning, putih. Ini merah api, saudara. Jadi yang jalan apa? Api, saudara. Baik-baik rumah saudara. Jaga-jaga itu korsleting listrik. Listrik saudara diganti. Saudaraku ya, kalau yang sudah lama, stop kontak, strom di rumah saudara, ganti, lihat-lihat. Mana yang so rusak, mana yang so tikus reno. Karena kalau disambar petir, disambar tikus, satu kali saja korslet, habislah rumah saudara. Saudara coba kerja siang malam, kumpul doi, habis dalam 5 jam dilalap api. Ini api, saudara. Api yang jalan. Saudara lihat. Api yang jalan, saudaraku ya. Ini bukan warna senter, ini warna api ya, sayang. Saudara harus pintar-pintar jadi manusia, jangan dibodoh-bodohi. Cukup itu tetek nenek moyang kita dibodoh-bodohi. Jangan lagi DP cucu cicit dibodoh-bodohi, dijadikan budak. Saudara pakai masker itu budak. Tahu enggak? Saudara hirup CO2, O2, CO2, O2, hirup CO2, dilepaskan O2, CO2. Saudara hirup, buang racun. Hirup yang sehat. Apa gunanya Tuhan bilang saudara itu disuruh berkuasa di bumi ini, dan terus saudara bodoh-bodoh. Masa saudara kasih kuasa saudara kepada setan hanya dengan segelintir orang yang katanya big boss? Apa saudara tunduk kepada uang, saudara tunduk kepada kekayaan, saudara tunduk kepada teknologi, kepada hasil otak buatan manusia? Masa saudara seperti itu? Sedangkan saudara hamba ilahi, hamba Allah. Katanya hamba Allah, hamba yang sujud di bawah kaki Allah, di bawah sujud, di bawah selalu memanggil Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan Allah sudah bilang dikasih kuasa kepada manusia dengan kehendak bebas, saudara. Kelolalah bumi itu dan seisinya, udara, laut, daratan. Terus saudara takut dengan virus yang saudara tidak lihat, yang kecil-kecil itu. Saudara bilang saudara melawan singa saja saudara tidak takut. Melawan banteng saja saudara tidak takut. Kenapa saudara melawan saja virus yang kecil dan tidak kelihatan itu, kenapa saudara takut? Terus saudara, oh hanya perasaan.
Makanya suka nonton-nonton film setan. Suka nonton film-film selingkuh. Mertua anak iparku adalah maut. Sekarang mama mertua adalah maut. Papa mertua adalah maut. Pas selingkuh semua lah kalian. Di situ ada roh najis. Terus apa? Anak mantuku adalah maut. Siapa lagi? Omku. Besok-besok lagi film. Omku adalah maut bagiku. Udah. Asiknya omku bercinta. Keluar semua tidak film. Najis semua. Oce. Masa DP anak mantu lebih pilih mama mertua daripada DP anak? Gara-gara setan pekerja. Hilap nak. Mama hilap. Hilap mama. Dapat batang yang muda mama. So itu ngoni. Nonton film-film dunia. Banjir tuh bioskop-bioskop sayang. Terus film Pocong 3, Pocong 2. Saudara habis nonton tuh ketakutan sendiri saudara. Kira itu roh dunia. Baik saudara itu ndak kencang saudara. Habis nonton aduh takut yang. Ke kamar mandi takut yang. Takut. Tatut. Itu setan tertawa kepada saudara. Pergi di gelap-gelap itu film kan di gelap-gelap tiba-tiba mau wow. Saudara takut sendiri padahal enggak ada apa-apa loh. Enggak ada apa-apa di situ. Takut lo ayang. Takut lo yang gendong yang. Habis nonton film pocong 1, 2, 3. Terus susah mua lagi maut. Iparku adalah maut. Tetanggaku adalah maut. Susah mua maut semua. Terus apa lagi? Sepupu pertama maut kencangnya minta ampun. Sepupu kedua, mautnya minta ampun. Daya pikatnya. Dibilang katanya sepupu dalam selimut. Siapa sepupu? Sepupu berapa kali? 1 kali, yang ini 2 kali. Sepupu dalam selimut sayang. Sepupuku adalah maut coba. Dia semua masuk semua itu film-film laris, manis. Hati-hati dong, datang sepupu di rumah. Sepupuku adalah maut. Habis dia mandi pakai pakai handuk toh. Habis mandi pakai handuk dia lucur tuh handuk habis kiamat dunia. Terus langsung menyaut, aku berserah. Sepupu adalah maut. Jangankan sepupu. Ini dunia ya, saya bongkar-bongkar dunia. Dunia pekalakuan kotor sayang. Dunia pekalakuan ini kotor. Mau keluarga kek, saudara kek. Saudara dekat sepupu 1 kali, 2 kali maut sayang. Ipar adalah maut. Sedangkan mama mertua maut. Mama mantu maut lagi. Papa mantu maut semua, so maut no. Ada roh maut di situ saudara. Roh maut bajepit. Makanya roh najis 3 katak ini, roh najis 3 katak ini lagi sedang berjalan ya. Apa saudara Grosca? Ngapain Oten ini? Kenapa nggak untuk keledai? Kenapa lagi nggak untuk keledai nonton di sini ngana? Kalau si Oten lagi bicara ngapain untuk keledai nyungsep di sini? Kalau Oten lagi ngomong di sini, kenapa keledai dungu nyungsep di sini lagi menonton? Hello, di situ waras kan normal. Dasar keledai dungu. Tahu-tahu Oten lagi ngomong, ngapain keledai dungu nyungsep di sini coba menonton. Nggak ada kerjaan mana? Jadinya lagi mengigau ngana di ketika. Ngapain Anda nyungsep di sini Pak dengar? Makanya ini hati-hati dinding bertelinga. Oten lagi berbicara di sini si Oten sebagai host datang kemarin untuk keledai dungu lagi pasang-pasang nguping di sini Pak dengar. Ngapain coba? Keledai dungu. Ngapain lu nyungsep di sini Pak dengar? Mendingan kau cuci kaki tidur saja bobo. Jangan lupa doa ya. Insaf. Jangan lagi kau di situ bikin dosa ini. Ini jam berapa? Jam 1 nih. Jangan kau di situ bikin dosa lagi baru bilang
tidak sadarkan diri, lagi digoda setan. Tidak sadarkan diri, lagi digoda setan. Terus sampai kapan kau salah sadarkan setan? Sedangkan nafsu syahwatmu kau tidak jaga. Sesadiki setan, kasih salah setan. Padahal dia yang enak-enak. Setan bilang dia yang berbuat, dia kasih salah lagi kita. Setan bilang, sesadiki dia bilang kita kasih salah. Padahal dia yang enak-enak di situ berbuat, kita yang kasih kambing hitamkan. Dia yang enak di situ, kita yang kasih kambing hitamkan. Insaf saja, sadar. Jangan lagi pas berbuat dosa, hilap terus sampai dimasuk kuburan, hilap. Jangan-jangan sampai masuk kuburan, inna ilahi rojiun, rip, hilap dia. Salah masuk lubang sayang. DP jatah ini sorip, dia salah masuk lubang coba. Lubangnya orang DP masuk. Terus ditanya malaikat, kapan ada? Hilap malaikat, ini gara-gara setan semuanya. Sampai mati pun dia salah masuk lubang sayang, hilap katanya. So pocong yang berjalan, so DP mayat yang berjalan, hilap. Setan yang dikasih salah terus. Dia yang enak-enak menikmati. Lubang apa tante? Lubang kubur. Nggak mau lubang apa dan? Lubang kubur dong, ada salah masuk lubang kubur. Bukan lubang apa? Koslet DP otak nih. Sote satu ini. Oh, mempelai itu bicara mayat yang salah masuk lubang kubur. So di lubang kubur kena asap lagi. Apa suruh hidup tidak karu-karuan, hidup tidak beres, hidup bodoh-bodoh. Tante mau kasih, bunda mau kasih jernih-jernih sedikit itu iman dengan tuh pikiran, patah pensil. Mau dikasih pintar. Sasadiki, oh dikirain lubang apa. Kosle DP pikiran. Itu mayat, berjalan sendiri itu mayat, salah masuk lubang kuburan sayang, kena azab kubur. Belum mati hitungan jam, so datang itu api neraka, siksa dia di kuburan. Itu di kuburan tuh ada siksa kubur namanya. Mau tak masuk di Firdaus kah, atau mau tak masuk di api siksa kubur? Tinggal saudara saja pikir-pikir, renungkan dan pikirkan. Jangan saudara dapat siksa kubur. Haleluya. Kalau saudara dapat siksa kubur kan, saudara sendiri yang menyesal. Saudara sendiri yang cari siksa kubur itu, bukan orang lain. Ya. Haleluya. Dia bilang begini, saudara Widianto, ini orangnya so tahu banget, seperti panitia saja. Iya panitia, mempelai panitia di alam sono, nggak mau masuk surga atau masuk neraka. Bilang kamari saudara Widiarto. Panitia kita ini di sana, karena dia tahu ini orang dalam. Mana dia tahu orang dalam mau masuk surga harus pakai orang dalam. Sedangkan ngana saja mau melamar kerja di dunia kan harus ada orang dalam. Kalau nggak pakai orang dalam mana mungkin ngana diterima jadi pegawai. Iya toh. Haleluya. Aduh. Haleluya. Wes turu besok lagi ceramahnya. Sudah turu saja ngana duluan saudara Ama. Turu saja kau duluan ya. Jangan lupa minum susu keledai dungu. Jangan lupa minum susu ya. Susu keledai. Turut saja kau. Jangan lupa baca doa, berdoa ya. Ingat penciptamu Tuhanmu ya. Jangan kau lupa lagi penciptamu. Masuk neraka kau kalau kau lupa penciptamu. Melamar saja jadi damkir. Aduh. Turut saja ya. Turut saja, jangan lupa doa, minum cucu. Ya, cucu yang bergizi ya yang diminum. Jangan cucu expired. Tidur cepat-cepat, salah lagi minum susu. Tahu-tahu so expired dari 2003 dia minum. Bukan mabok teler. Nanti matamu juling-juling kalau minum susu expired.
Saya jadi PNS ngelamar sendiri terus diterima tanpa dibantu sama makhluk. Jadi bantu sama apa dan luar biasa dia ya. Ya puji Tuhan dong kalau Anda melamar PNS langsung diterima, berarti keberuntungan ada di tangan Anda. Ya. Kan banyak orang cari kerja ya. Saudaraku tidak mendapatkan pekerjaan. Kan sangat susah. Kan besok-besok semuanya nanti diganti dengan robot. Pegawai-pegawai diganti dengan sistem semuanya. Akan terjadi pemecatan massal. Di pabrik-pabrik semuanya akan diganti dengan robot. Manusia tak berguna lagi. Makanya manusia harus pintar-pintar. Buka lahan. Jangan pergi di luar negeri, pergi jual ginjal, jual jantung, jual mata. Anda diiming-imingi, kasihan. Kasihan saudara, jangan bodoh-bodoh saudaraku. Sayangilah dirimu, sayangilah nyawamu, sayangilah tubuhmu yang Tuhan berikan untuk engkau pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena semuanya itu akan berbicara saudaraku ya. Tangan, mulut, semua panca indera akan berbicara apa yang kau buat di dunia ini. Ya. Haleluya. Sayangilah tubuhmu karena tubuhmu itu adalah bait ilahinya Tuhan. Bait ilahi yang kudus, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh merokok. Jaga baik-baik saudara, tidak boleh seks bebas. Semuanya harus saudara jaga supaya tidak dapat api neraka saudara. Saudara Muhammad Tahir bin Othman. You want you preach to preach talking nonsense. You want you preach just preach talking nonsense. Iyo, God bless you saudara. Saudara Muhammad, God bless you ya. Haleluya. Jadi jagalah semuanya baik-baik, mata, telinga, mulut, ucapan, karakter. Saya di sini membongkar-bongkar dosa saudara. Apa yang tersembunyi, yang manusia dunia nyata itu sembunyi-sembunyi, dosa-dosanya yang mereka suka bikin di gelap. Itu yang saya cerita-cerita ya supaya manusia bertobat, sadar kembali ke jalan Tuhan. Ya, tidak boleh berbuat dosa. Saudara jahat dulu, saudara penjahat kah, kelas kakap, kelas teri, kelas menengah sedang berdoa, bertobat, saudara sujud kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun bagi kita umatnya. Ya, saudaraku ya. Haleluya. Jadi seperti itu saudaraku ya, bertobat sungguh-sungguh saudaraku ya. Haleluya. Jadi pembicaraan kita sampai di sini saja, sudah jam 1 lewat, 2 jam 50 detik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli, yang buta, yang lumpuh semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuli bisa mendengar, semua sakit penyakit, kanker, tumor semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Damai sukacita ada di dalam hatimu. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembah sujud kepada Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, yang sudah berada dengan kita saat ini. Dunia tak melihatnya, dunia tak mengenal dia, tetapi kita anak-anaknya tahu dan mengenal dia. Haleluya, praise the Lord.
Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Kerajaan 1000 tahun telah berdiri di alam dimensi roh dan kebenaran. Sudah 4 tahun. Haleluya, praise the Lord. Hosana, hosana bagi dia. Hosana, hosana bagi dia. Segala pujian, hormat bagi Tuhan. Bapa Yahweh yang kupanggil Aba ya, Aba ya, Aba ya, Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Amin, amin. Sampai ketemu, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Semoga Bapak Ibu merasakan damai sukacita dari Bapa Surgawi. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang sudah memberkati, mempelai Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul Tuhan, Pangeran Ilahi, mempelai Kristus Bapa Surgawi yang sudah memberkati hamba-hamba ilahi yang sedang bertugas di muka bumi saat ini. Diberkatilah engkau berlipat kali ganda, lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan tubuh yang sehat, baik tubuh, roh dan jiwa kita terpelihara sempurna sampai di 1000 tahun damai berdiri secara sah di muka bumi ini. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.